pagi dari Holy Spirit Institute College Thailand. Pada pagi ini saya mau mempresentasikan tugas saya dalam series eskatologi dengan topik pertama, pengharapan yang penuh bahagia. Sebagai pendahuluan, saya mau menjelaskan sedikit tentang definisi dari eskatologi. Eskatologi adalah cabang teologi sistematik yang mempelajari tentang hal-hal terakhir yang berhubungan dengan kebenaran, akhir kehidupan seperti kematian, kebangkitan, penghakiman terakhir, dan akhir zaman. Dan eskatologi ini berasal dari kata dasar eskatok atau eskatos, akhir, dan akhiran atau sufik logia, ilmu pengetahuan. Dalam bahasa Perjanjian Baru, kata eskatos digunakan dalam hari-hari terakhir. Tertulis kata kunci ini yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 2:17, 2 Timotius 3 ayat 1, Ibrani 1 ayat 2, Yakobus 5 ayat 3, dan 1 Petrus 1 ayat 20, 2 Petrus 3 ayat 3. Akhir zaman ini juga tertulis dalam Matius 24 dan Wahyu 20. Dalam Matius 24 ini umumnya mengenai khotbah-khotbah tentang akhir zaman, beberapa perumpamaan, dan juga kabar tentang penyiksaan, tentang datangnya antikristus. Dan Wahyu 20 ini berisi tentang kerajaan 1000 tahun. Eskatologi adalah pengharapan yang penuh bahagia. Jadi bagi orang-orang percaya, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini bukanlah suatu yang menakutkan, tetapi adalah merupakan suatu pengharapan. Pengharapan kita terhadap langit dan bumi baru. Pengharapan orang percaya adalah dalam Tuhan yang percaya akan pengampunannya, kebenarannya, dan cinta setianya. Kuasanya apa yang dia telah janjikan. Itu oleh David Byrne. Lalu apa yang dimaksud dengan pengharapan penuh bahagia itu? Pengharapan akan keangkatan gereja dan kedatangan Tuhan yang kedua, di mana kita dilepaskan dari kesengsaraan besar. Pada saat itu orang kudus yang sudah mati akan dibangkitkan dalam kemuliaan, dan yang hidup akan diubah dan diangkat bersama-sama. Tertulis dalam Wahyu 3 ayat 10, 1 Korintus 15, 51, dan 52, 1 Tesalonika 4 dan 17 diantaranya. Lalu di dalam Alkitab juga, baik di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tertulis ini nubuatan-nubuatan, ya. Misalnya, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Dalam Mazmur 96 ayat 13. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dia. Zakaria 14 ayat 5 dan 6. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api, dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung, untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Yesaya 66 ayat 15. Selain itu, berikut ini adalah referensi tambahan yang juga
banyak ya. Ulangan 33 ayat 2, Mazmur 50 ayat 3, Mazmur 98 9, Yesaya 35 ayat 4, Yesaya 40 ayat 10, Daniel 7 ayat 13 dan 14, dan Maleakhi 3 ayat 1 dan 2. Ini sebagai berisi dengan tentang nubuatan tersebut. Lalu masa depan menurut perjanjian baru, di sini ada 3 kita katakan, kategorikan. Ada janji Yesus langsung ya, melalui firman Tuhan. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Tertulis dalam Matius 16 dan ayat 2, Markus 8 ayat 38, dan Lukas 9 ayat 26. Janji Yesus langsung ya. Lalu sebagian dikatakan kepada murid-muridnya dan orang-orang di sekitarnya ya. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, tulis dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Ini janji harapan itu. Penjabaran rinci kedatangan Tuhan yang kedua dituliskan di Matius 24, ya, Markus 13, Lukas 17 dan 21. Yesus menceritakan banyak perumpamaan mengenai kedatangannya yang kedua. Ya, berikut adalah beberapa perumpamaannya, ya, 10 gadis ya yang menunggu pengantin ya. Matius 25 1-13, talenta Matius 25 14 sampai 30, gembala memisahkan kambing dan domba ya, Matius sebagai metafora ya, Matius 25 31-46, hamba-hamba yang menunggu tuannya, Lukas 12 35 sampai 40, dan tentang Nina ya, perumpamaan Lukas 19 ayat 21 sampai 27. Kita harus mengingat waktu Yesus Kristus yang diberikan kepada Yohanes setelah Tuhan naik ke surga. Pesan kedatangan Tuhan yang kedua adalah tema utama kitab Wahyu dan menunjukkan relevansi kitab ini dalam hal akhir zaman. Wahyu 1 ayat 7, 3, 11, 16, 15, dan 22 ayat 20. Kemudian yang berikutnya kesaksian malaikat dan para rasul. Dan sudah yang ketiga lainnya. Para malaikat berkata kepada orang-orang, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang berangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ini berada dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 10 dan 11. Petrus berkata, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 2-4. Yohanes berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Tentang akhir zaman itu ya, 1 Yohanes 3:2. Juga Rasul Paulus, ya, Rasul Paulus, karena kewargaan kita adalah di surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Pada Filipus 3:20. Juga Yakobus juga. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Yakobus 5 ayat 7 dan 8. Demikian pula Kristus hanya
satu kali mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Ibrani 9 ayat 28. Sebagai kesimpulan, semua tentang masa depan yang penuh harapan sudah dibuatkan oleh Allah melalui para nabi, Yesus Kristus sendiri, dan para rasul. Yang kedua, ini adalah janji bagi setiap orang yang percaya, tekun dan setia kepadanya. Tuhan Yesus sampai akhir hidupnya, yaitu masa depan yang penuh bahagia bersama dengan Tuhan Yesus. Tiga, kita harus berpegang teguh pada firman Tuhan, janji hidup yang penuh harapan agar kita memperoleh apa yang dijanjikan tersebut. Yang keempat, penjelasan tentang skema kedatangan Tuhan Yesus dan kata-kata kunci akan diberikan pada presentasi kami yang berikutnya. Adapun daftar bacaan yang kita ambil dari jaringan juga sebagian besar, ya. Lunar, Fairchild Mary, Crader Glenn, Norris David, Scott Christopher, Sonobarger, Stafford, dan Penema Cornelis. Inilah kira-kira yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar dari eskatologi. Terima kasih. Selamat pagi. Salam.